Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid di nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Di tengah-tengah keadaan yang lumayan viral dan memanas lah ya antara apologetik Kristen dan kubu para polemikus Muslim yang saling lapor-melapor karena tuduhan-tuduhan penistaan, teman-teman. Nah, kali ini saya mencoba untuk melihat satu dan mengikuti ya pas live-nya itu, mengikuti satu perbincangan yang menarik, dan izin buat teman-teman untuk membukakannya di YouTube ini untuk kita bahas bersama-sama. Dan ini menurut saya sangat bagus dan menjadi perhatian kita sebagai orang yang menyebarkan atau membela agama dan tergabung dalam dunia debat antar lintas agama. Mari teman-teman kita dengar terlebih dahulu, lalu kita berikan tanggapan. Ini dia videonya. Kita di sini kan sudah dengar-dengar kabar bahwa dari pihak sebelah itu ada yang membiayai itu, Pung. Nah, kalau misalkan bisa dibuktikan, itu berarti bisa kena semua itu, Pung, ya? Kena lah. Diseret semua. Nah, itulah kasusnya KC. Kita ingin tahu sumber dia siapa dan sebagainya. Tapi kan dia tutup mulut. Akhirnya kan nggak bisa terbongkar lebih jauh. Kecuali kalau kita punya alat bukti demikian itu, ya kita bisa justru malah terlapor pertamanya itu ataupun nanti terdakwa pertama itu dia. Karena ada namanya itu, nawa itunya itu niat melakukan suatu kejahatan. Niat itu sudah terkena, ikut terlibat di dalamnya yang disebutkan dengan pasal 55 bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dan ada permufakatan dan sebagainya gitu. Itu dapat dikenakan pasal 55. Tapi ada bisa kita buktikan nggak bahwa pelakunya itu atas pembiayaan terlaksananya kejahatan itu dilakukan, kan gitu. Nanti kalau ibaratnya dia dapat duit, enggak, saya nggak dibayar. Oh, kamu dapat duit dari sini? Iya, aku dikasih dapat, tapi bukan untuk itu, untuk katanya. Kan berarti terlindungi pemberinya. Gitu, itu satu hal. Ibaratnya kita memberikan suatu donasi untuk menghantam sesuatu, tapi donasi yang kita berikan itu ternyata menyimpang apa yang diucapkannya. Nah, itu juga bisa berpraktik demikian. Jadi, tapi kalau sudah nyata dan jelas dan si pelakunya bisa bernyanyi bahwa itu adalah dia disuruh dan didanain, itu kena, dua-duanya kena, pelaku kena, yang mendanain donasinya kena. Gitu, Bang Rul. Monggo. Ya, terima kasih, Opung. Saya satu pertanyaan, Abang. Waduh, diri aku kalau sudah maha guru bertanya ini harus siap. Enggak, Bang. Fenomena yang terjadi jauh sebelum ada yang disebut apologet Islam. Apologet Islam ini kan berdiri baru juga setahun. Bulan kemarin, bulan 9 baru milad pertama. Artinya bahwa umat Islam bahu-membahu kemudian, dalam hal ini para apologet pembela akidah dan penghalau pendangkalan akidah, ketika kemudian tampil di sosmed melakukan kemudian tindakan bertahan dan perlawanan terhadap hujatan, penistaan, dan kemudian segala aspek yang mereka jadikan sebagai acuan untuk merendahkan pemahaman umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Apakah dikategorikan ketika kami melakukan perlawanan itu sebagai penista? Ketika kemudian kami memberikan sebuah argumentasi yang berdata dan berdasar kepada buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan. Contoh misalnya, ketika mereka menuduh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang dimuliakan kemudian oleh mayoritas penduduk negara ini, dengan tuduhan menggauli anak kecil, kemudian suka kepada janda, suka poligami, pedofil, dan seterusnya. Lalu kami mengambil data di dalam Bible. Misalnya kami mengambil Lukas 22 dengan mengatakan bahwa kalau Nabi kami berkeluarga dan punya keturunan, lalu apa fungsi kemudian senjata Tuhanmu yang tertulis di dalam Lukas 22, yang nyata di sana dia disunat? Apakah itu melanggar hukum? Karena datanya ada. Yesus yang mereka tuhankan kemudian disunat pada hari ke-8. Di area diskusi kemudian kami bertanya kepada mereka, lalu bagaimana cara Tuhanmu melampiaskan kemudian sari makanan yang masuk ke dalam tubuhnya? Apakah dia nikah, atau dia mimpi, atau dia melakukan sesuatu yang istilahnya 501? Apakah itu suatu pelanggaran, penistaan? Karena itu adalah sebuah pertanyaan. Silakan, Bang, menurut kacamata hukum ini.
Ya, terima kasih. Dari konstruksi hukumnya itu, kalau tadi sudah awal sebelum Maha Guru saya Bang Juma ini masuk, kita sudah bahas tentang pasal 156 KUHP. Maha Guru saya juga Andi tadi sudah kita bahas. Namun begitu diulang nggak jadi masalah. Konstruksi hukumnya itu sepanjang itu diskusi, debat, apapun sebutannya, itu tidak masalah. Apalagi membalas, menjelaskan, mengcounter. Berarti diskusikan, debatkan. Kemudian kan itu adalah penghinaan atau penghujatan ataupun penistaan. Wah, yang dibacakan data. Kalau nggak ada data kan nggak mungkin, kecuali asumsi. Asumsi nggak boleh. Tapi kan ini data yang disampaikan, dibacakan, dikonter terhadap apa yang dilakukan oleh rival diskusi kita. Itu konstruksi hukumnya yang nggak mungkin dapat ditindak hukum, tidak memenuhi unsur. Namanya diskusi ataupun debat, berdebat. Kalau demikian ditutup mulut kita ini ya bukan debat namanya. Yang bisa ditindak itu adalah bila terjadi monolog. Kemudian bila terjadi kita seperti di Komal sekarang, Komalnya Uniripa ini sesama muslim, kita bahas kitab Veda, kita bahas kitab apa itu yang kitab sucinya Buddha, itu nggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang tidak boleh, Bang Juma. Atau monolog. Baik. Kalau monolog itu juga kena. Ini yang seperti yang sekarang Rudi Simamora di Medan. Baik bang. Sedikit lagi. Boleh monolog itu nggak boleh. Terus kemudian sesama Muslim membahas kitab suci orang lain itu juga dilarang. Kalau berdiskusi tentunya, makanya kita jangan terjebak di dalam hal komal-komal demikian itu. Mesti harus tegas bahwa makanya kalau saya selalu perhatikan Bang Andi itu kalau dia lagi moderatornya ditanya agamanya apa, kalau dia nggak kenal. Selalu itu demikian. Kenapa? Bila terjadi diskusi demikian tentang lintas agama, mesti jelas. Bahkan banyak itu menyamar-menyamar, saya perhatikan. Nah, itu satu. Kemudian, untuk membuktikan itu pun nanti memang makan proses. Mungkin ada klarifikasi. Dengan adanya LP, ada klarifikasi. Di klarifikasi itu kan akan dijelaskan, akan dilihat, diputar videonya. Oh, ini videomu, kamu menghujat, kamu menghina, kamu begitu segala macam. Padahal itu kan bukan mengkonten. Kita menjelaskan apa yang disampaikan oleh rival kita berdiskusi, rival kita berdebat. Di mana pidananya? Tidak terpenuhi unsur 156. Dan itu sulit membuktikan yang demikian. Sulit itu. Makanya adanya begini bagon itu saya tenang-tenang aja. Jujur saya katakan, kalau saya katakan gawat, ini kan enggak. Kenapa? Karena yang dimaksudkan oleh mereka, baik Uniripa dan sebagainya itu kan dalam keadaan rival. Diskusi, iya betul. Kalau rival itu kan tidak masalah. Dan yang dibacakan oleh Bang Cuma itu juga kan data. Cuman penyampaiannya itu melebihi orang Batak, intonasinya Maha Guru saya ini. Marahlah dia, marahlah aku sama Bang Juma. Karena sudah kencang, nah intonasinya orang Batak ini rupanya tidak kalah pula orang Makassar ini. Jadi sehingga seakan-akan itu penghinaan, penghujatan dan sebagainya. Nah, itu yang dapat saya jawab. Iya, saya jelaskan. Jangan terlalu asumsi dan sebagainya. Ya saya memahami, saya sangat memahami semua itu karena saya katakan yang namanya setiap orang, apalagi ada teror seperti Uniripa, jadilah itu langsung labil mental itu. Ya, karena saya sendiri sudah berkali-kali saya dilaporkan orang di ini. Ya kalau sepanjang kita kebenaran, jadi lindungin Allah. Apalagi akidah yang dipertahankan, nyawa saya taruhannya. Allah Akbar. Siap, Masya Allah. Jadi sabar bang, sabar. Jadi abang juga harus paham di sini bahwa ada beberapa latar belakang yang kemudian menjadikan saya pribadi untuk tampil sebagai apologet. Dari kacamata yang terjadi, kebetulan saya kan berasal dari wilayah yang pernah terjadi ya konflik SARA. Nah, ketika saya melihat di link-link Kristen, kemudian YouTube Kristen, kemudian di Facebook Kristen, kemudian syarat dengan penistaan dan penghinaan terhadap agama Islam. Nah, ini yang melatar belakangnya adalah saya tidak menginginkan, saya tidak ingin terjadi adanya polemik yang lebih besar dikarenakan adanya penghujat penista yang kemudian memberikan tuduhan dan fitnahan terhadap Rasulullah, baik itu melalui Facebook, YouTube ataupun di medsos. Sehingga untuk kemudian tidak terjadi adanya kemarahan umat Islam secara global, saya mencoba tampil untuk meredam itu semua.
Artinya tampil sebagai orang yang mewakili kesakitan hati mereka ketika nabinya dihujat, nabi Tuhannya dinista, kitab sucinya direndahkan. Saya pasang badan untuk kemudian memberikan perlawanan terhadap mereka supaya umat Islam itu bisa tenang. Alhamdulillah sudah ada Bang Suma yang mewakili kita. Andaikan itu tidak, dan mereka terus-terus melakukan hal itu, penistaan, ya kita nggak bisa jamin bahwa umat Islam di Indonesia ini tidak akan marah. Tapi dengan adanya para apologet, umat Islam sebagian besar itu berterima kasih kepada kita. Alhamdulillah Anda sudah mewakili kemudian, sehingga apa yang mereka fitnahkan kepada baginda, kepada agama kita, kepada Tuhan kita bisa dengan sedikit demi sedikit bisa kemudian terpuaskan kepada kami dan terwakilkan. Nah, inilah sebabnya kami hadir untuk sebagai tameng dan memperlihatkan kepada umat Islam bahwa meskipun mereka hadir di sosmed, kita dari Islam juga bisa untuk mengkanter itu. Tapi yang terjadi sekarang seakan-akan para apologet ini yang menjadi pelaku utama, sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah apologet Islam itu hadir hanya untuk mengkanter dan menenangkan umat Islam secara umum, secara menyeluruh. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa yang memulai menghujat, menista di sosmed itu adalah dari kelompok mereka. Itu bisa kita buktikan dari Facebook, dari YouTube, dari link-link yang ada di Google itu, yang ada di internet. Mereka yang memulai. Bahkan kalau kita lihat antara Al-Quran dan Bible, mereka, di mana dua kitab ini yang memulai kemudian penistaan terhadap sembahan saudaranya? Apakah Al-Quran yang menistakan Tuhannya mereka, atau kitab mereka yang menistakan Tuhannya umat Islam? Dari situ aja kita bisa lihat. Jadi sebenarnya umat Islam di Indonesia ini sangat bersabar dan sangat toleransi dengan saudara-saudaranya Kristen. Sampai umat Islam itu diam ketika Tuhannya disebut punya anak, ketika Tuhannya disebut bodoh, ketika Tuhannya disebut kemudian menjadi manusia mati digantung di tiang salib. Itu umat Islam sabar, diam. Ketika melihat saudara-saudaranya kemudian mengalami kristenisasi, pemurtadan secara massal, umat Islam masih diam dan seterusnya. Tapi mau sampai kapan kita diam? Mau sampai kapan? Makanya apologet ini dibentuk untuk menyadarkan para polemikus, untuk menyadarkan para misionaris. Kami sudah ada umat Islam untuk membentengi saudara-saudara kami. Tapi ternyata mereka tidak suka. Termasuk si Dosma tidak suka. Maunya kristenisasi lancar terus. Jadi umat Islam ini mau dipenjarakan semua biar aksi-aksi mereka, misi-misi mereka itu bisa berjalan terus. Nah, itu yang mereka inginkan. Padahal sekiranya mau sebagai pengacara, mana laporkan yang Kristen juga. Matamu di mana ketika kemudian Al-Quran diinjak? Matamu di mana ketika kemudian Rasulullah kami dihina? Tuhan kami dihina. Banyak di sosmed penghujat Rasulullah. Nah, coba mana buktinya? Yang dilampor cuma Islam, dan begitu dia duduk sebagai pelapor, dia seakan-akan mewakili semua penghujat Kristen untuk menghabisi kami ini para apologet Islam. Seakan-akan kami adalah penghujat dan apologet Kristen itu bukanlah penghujat. Padahal yang terlapor dan yang tertahan di penjara itu adalah dari kalangan mereka. Yang keluar dari Indonesia adalah penghujat-penghujat dari kalangan mereka. Kita dari Islam mana ada? Karena kita hanya bertahan. Nah, anehnya lagi, kita umat Islam yang meluruskan kemudian fitnahan mereka terhadap Islam dilaporkan, dan yang menjadi saksi adalah orang yang menginjak harkat martabat keagamaannya, yaitu yang menginjak Bible, malah dijadikan sebagai saksi, malah kemudian dibiayai untuk datang ke Medan. Artinya berkongko-kongko untuk mencelakai para apologet Islam dan mendukung penistaan terhadap Islam. Artinya kita bisa memutarbalikkan fakta. Sengaja kamu melakukan ini, membuat orang-orang bersaksi untuk supaya orang-orang Islam ini ya ribut dengan Islam itu sendiri. Padahal yang menjadi saksi adalah orang yang menginjak Bible. Orang yang menginjak Bible dijadikan saksi untuk melaporkan orang yang memperjuangkan akidahnya. Saya memperjuangkan Islamku, itu hak saya. Anda tidak suka, ya derita lo. Saya memperjuangkan agama saya, mati pun saya rela. Apalagi kalau cuma dilaporkan seperti itu. Nah, sementara yang menginjak kitabmu mana? Mana coba semangat kekristenanmu? Biblemu diinjak sama orang, malah yang kau laporkan orang lain. Dari sini aja kita lihat. Orang yang menginjak Bible, ini adalah nilai yang paling tertinggi dalam sebuah agama. Kitab suci diinjak, malah yang menginjak kitabnya itu dijadikan sebagai kawan, dirangkul kemudian. Nah, inilah kalau kacamata hukum sudah melihat pasti ada celah di situ. Saya kira begitu, abangku. Mohon maaf ketika panjang lebar. Yang pada intinya saya semangatnya memang sudah dicetak dari lahir ya untuk memperjuangkan akidah ini. Mati adalah sesuatu jalan satu-satunya kalau itu perlu. Intinya mati jihad atau merdeka, hanya itu. Hanya ada dua kata itu, Bang. Silakan. Sudah. Ya. Sudah di jalan Allah. Baik, terima kasih semuanya. Masih ada lagi? Kalau enggak, saya mau undur diri dulu. Opung minta izin guru-guru, saya satu pertanyaan saja, Opung. Silakan. Iya, mengenai Yesaya 45:21, tidak ada Allah selain Yesus. Itu apakah bukan bentuk penghinaan terhadap
agama orang lain. Kalau itu saya bukan jagonya apologet punya yang bisa membahas demikian, dan juga seperti tadi saya katakan, jangan kita membahas kitab suci orang lain yang bukan kitab suci kita. Jadi nanti kita kena itu, kita bahas kitab orang lain yang demikian itu, nanti kita kena itu terunsur nanti kawan. Oh ya, oke. Terima kasih, Opung. Oke. Ini Ya, aja, oke. terima kasih Uniripa semua para Ya, netizen. makasih, Bang, makasih. Yang ada dalam room ini maupun yang ada di bawah, dengan tidak mengurangi rasa hormat teruntuk pada maha guru saya, Bang Adi Celebes dan Bang Juma. Abang dulu nih. Mau Masya turun Allah. dulu ke bawah, saya akhiri. Maaf, sebelum saya tutup, bila mana ada kata-kata saya kurang berkenan, tentunya mohon dimaafkan. Mungkin lepas kontrol tadi satu kali, maklumlah karena sudah usia lanjut. Karena kalau sudah berbicara akidah, taruhannya nyawa. Bagi saya. Akbar. Demikian, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya diskusi di dalam room teman-teman kita umat Islam begitu. Jujur saya tidak mengenal bapak tersebut yang dipanggil Opung di situ ya. Apakah dia orang Batak? Saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau orang Batak, khoras, Tuhan memberkati. Berbeda agama bukan berarti menjadi musuhan, tapi justru dirajuk dalam nuansa toleransi. Tetapi hal yang menarik buat saya adalah apa yang dia sampaikan. Apakah dia ini bergelar sarjana hukum atau apa? Nampaknya memiliki kompetensi itu, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, mari kita lihat dulu ya, teman-teman. Atau kita coba untuk mengulas sebuah realita bahwa saat ini terjadi lapor-melapor di antara kubu yang selama ini terjun dalam dunia debat atau diskusi lintas iman. Kenapa? Ya inilah, kita tidak mengerti. Tidak mengerti kok ada hal yang terjadi di luar daripada yang direncanakan. Dalam arti begini, ini kan diskusi, ini kan debat, kok ada istilah lapor-melapor begitu ya. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya YouTube atau TikTok dan lain sebagainya menjadi sarana untuk berdialog, maka kita harus gunakan itu sebagai sarana untuk saling menunjukkan dalil, argumentasi yang menurut kita itu ada dan tertulis, dibacakan dengan baik. Nah teman-teman, tetapi sangat disayangkan laporan-laporan yang terjadi saat ini adalah akhirnya menjadi kemana-mana begitu ya. Oleh karena ada orang-orang tertentu yang mungkin saat berdialog itu terlalu keras atau seperti apa. Tetapi teman-teman, kalau kita bisa melihat ya, ada melapor Uniripa, Nora, Zuma, Agatha, dan lain sebagainya. Bahkan anak Batak yang barusan ini yang sudah digeruduk begitu ya, dengan katanya dia sedang monolog, tapi menurut keterangan atau yang bisa kita lihat adalah dia sedang berdialog begitu atau berdebat begitu ya. Ya kita serahkan kepada kepolisian untuk membedah LP-nya, ya biarlah nanti akan terbukti di sana semua dengan baik ya, akan dipanggil orang-orang terkait di situ. Nah, kita masuk teman-teman. Kenapa saya membahas video yang notabene ini di room Islam sendiri, tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Opung tersebut begitu ya. Dia memanggil Juma itu gurunya gitu ya, maha guru begitu. Berarti Juma mungkin ilmu agamanya Juma lebih di atasnya begitu ya. Oke lah, itu urusan belakangan lah. Tetapi yang menjadi poin bagi saya adalah itulah yang saya suarakan selama ini. Itulah yang saya suarakan selama ini. Kalau memang dalam arena debat atau diskusi yang ditonjolkan itu adalah nilai-nilai akademik, nilai-nilai literatur, membaca dalil dan menunjukkan bukti. Bukan akhirnya begini, ada dalilnya lalu kita menafsirkannya secara liar lepas konteks begitu. Akhirnya apa? Ketika kita berdialog atau berdiskusi lalu kita bacakan sebuah dalil tidak bisa diterima oleh lawan debat atau lawan diskusi, maka orang lain mungkin yang mendengar debat itu panas begitu. Nah, hal inilah yang sangat disayangkan teman-teman. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Opung tadi. Kenapa saya setuju? Kalau dalam arena debat dan diskusi yang kadang lembut, yang kadang panas, yang kadang itu sampai keras sekali, besar suara dan lain sebagainya, itu dalam ranah debat atau ranah diskusi sah-sah saja. Maka dia menggarisbawahi Opung tadi, kalau itu dibawa ke pengadilan atau kepada di LP kan, nanti itu akan dibuktikan. Loh, ini gimana menentukan ini sedang debat, sedang diskusi? Maka dalam diskusi lintas agama atau debat lintas agama, hal itu sebenarnya tidak membuat kita harus jadi cengeng gitu loh. Harus siap. Saya berulang kali berkata di dalam channel saya bilang begini,
Kalau tidak tahan berdebat, mendengarkan argumentasi yang mungkin keras, pedas, dan di luar apa yang Anda pikirkan, sebaiknya jangan berdebat dan sebaiknya jangan baper begitu ya. Karena kalau masuk dalam ruang debat atau ruang diskusi, maka semua akan dibuka. Maka kita harus siap untuk melawan argumentasi yang baik, yang benar, yang sesuai. Maka saya selalu katakan, kalau si A menunjukkan sebuah dalil dan literaturnya, maka bantah itu dengan sebuah literatur dan dalil juga. Itu yang penting. Nah, teman-teman, tapi ada yang perlu digarisbawahi. Dia menyebutkan nama Uniriva yang tidak boleh ada dikatakan monolog lalu membahas, menafsirkan dan lain sebagainya. Itu juga saya setuju sebenarnya. Monolog lalu membahas kitab suci orang dengan cara sembarangan, tidak boleh. Nah, lalu dia bilang, misalnya dalam room riba, saya bilang dalam riba itu semua internal muslim begitu. Tetapi dalam room internal muslim itu mereka membahas iman orang lain. Disebut tadi kalau nggak salah Hindu atau apa, menurut saya opung ini memakai agama lain. Misalnya di dalam room Islam, tapi membahas yang di dalam itu adalah orang Islam semua, tapi yang dibahas Kristen itu yang nggak boleh. Itu tidak boleh. Nah, makanya saya senang. Mengapa senang? Ketika ada dialog atau membuka room, maka yang ditanya adalah apakah agamamu Islam atau Kristen? Hal itu perlu dipertanyakan sebelum mengajak diskusi. Nah, apakah semua orang yang dilaporkan nanti yang terjun dalam dunia debat itu akan mengalami hal yang sama, begitu ya? Kalau begitu kita ini semakin semakin jauh dari nilai-nilai toleransi. Kenapa? Berdiskusi, lapor, debat, lapor, begitu ya. Tapi saya senang dengan opung ini ya. Saya lebih senang. Yang lainnya nggak terlalu buat saya. Saya senang apa yang disampaikan itu. Kenapa? Ya kalau ruang dialog kadang keras, kadang lembut, kadang itu ya memang wajar gitu. Tidak bisa dipermasalahkan harusnya gitu ya. Dan tinggal menunjukkan ini nanti gitu ya. Misalnya dilaporkan Agatha dan lain sebagainya, dilaporkan Ripa, dilaporkan Zuma dan lain sebagainya. Ya mungkin mereka akan nanti misalnya kalau ini berlanjut membuktikan itu dalam ranah debat atau ruang itu internal agama tertentu tetapi membahas agama orang lain. Tetapi yang terakhir teman-teman, kalau seperti ini ceritanya akan berlanjut, mending dah bahas agama masing-masing. Bahas agamamu sebagai orang Islam dan kami bahas agama kami sebagai orang Kristen. Jangan deh saling membahas, menafsirkan, apalagi yang membahas Alkitab setiap hari di komal mereka. Janganlah, tak enak, tak elok begitu. Kalau akhirnya kita nanti ada yang nggak terima, mungkin secara sesama pendebat santai-santai aja itu. Tapi orang yang mendengar di luar sana, yang mendengar kita berdebat, yang mendengar apologetik Kristen dengan ustadz dan lain sebagainya berdebat, kepanasan akhirnya melapor. Padahal itu dalam ruang debat begitu. Jadi intinya teman-teman, berdebat dengan cara santun kemungkinan ya saya sih setuju aja. Berdebat dengan cara akademik saya setuju aja. Tapi kalau berdebat baperan ya mending kita menganut dan mengajarkan agama kita masing-masing jauh lebih kondusif. Oke teman-teman, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga kita dicerdaskan, mari terus beritakan kebenaran dan hidup dalam keyakinan kita, dan Kristus penguasa saya mengasihi dan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.